Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini sehingga kami dapat mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mikrobiota Manusia dalam Kesehatan dan Penyakit. Yaitu kelompok kami terdiri dari Kinanti Asri Ningtyas, Lisa Oktaviani, Afifa Anissa Dalimunte, Putri Hairani, Runisha Mugin Utami Siregar, dan Yusril Muhammad Hasibuat selaku saya sendiri. Baik, berikut adalah jurnal rujukan yang kami gunakan pada presentasi kami pada hari ini. Poin 1, presentasi ini berlatar belakangkan mikroba telah berevolusi dengan terus hidup di alam dan di dalam tubuh manusia. Berikutnya, berbagai faktor lingkungan dapat mempengaruhi ketidakseimbangan mikroba usus yang memiliki hubungan erat dengan kesehatan dan penyakit manusia. Interaksi antara mikrobiota manusia dan inang dalam pengembangan dan perkembangan manusia utama manusia. Poin 1.2, rumusan masalahnya adalah ada 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa itu mikroba manusia, dan apa peran mikrobiota manusia dalam kesehatan, dan apa sajakah mikrobiota manusia dalam penyakit. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Lisa Oktaviani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Yusril Asibuhan, di mana ada pun beberapa tujuannya. Yang pertama, untuk mengetahui mikrobiota manusia. Yang kedua, untuk mengetahui peranan mikrobiota manusia dalam kesehatan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui mikrobiota manusia dalam penyakit. Bab 2, pembahasan, di mana akan membahas tentang uraian mikrobiota manusia. Mikrobiota manusia yaitu komunitas mikroorganisme yang hidup pada permukaan di dalam tubuh manusia. Sangatlah penting untuk fisiologi manusia, perkembangan, sistem imun, dan pencernaan. Selain itu, mikrobiota manusia, terutama mikrobiota usus, bahkan telah dianggap sebagai organ yang sangat penting, dikarenakan membawa sekitar 150 kali lebih banyak gen daripada gen yang telah ditemukan di seluruh genom manusia. Pada gambar ini merupakan simbiosis mikroba manusia memiliki hubungan erat dengan penyakit dari sistem yang berbeda. Dapat dilihat dari kemajuan penting telah menunjukkan bahwa mikrobiota usus terlihat dalam proses biologis dasar manusia, termasuk pada metabolik, mengatur perkembangan epitel, dan mempengaruhi imunitas bawaan. Selain itu dapat menyebabkan penyakit kronis seperti obesitas, penyakit radang usus atau IBD, diabetes meletus, sindrom metabolik, penyakit hati alkoholik, penyakit hati berlemak non-alkohol, sirosis, dan karsinoma hepatoseluler yang telah dikaitkan dengan mikrobiota manusia. Pada mikrobiota manusia dalam kesehatan, ada beberapa peran penting, antara lain yang pertama, mikrobiota memiliki potensi untuk meningkatkan ekstraksi energi dari nutrisi makanan. Kedua, mikrobiota manusia juga menyediakan penghalang fisik, melindungi inangnya terhadap patogen asing melalui produksi zat antimikroba. Dan yang terakhir, yang ketiga, peran sentral simbiosis mikroba dalam perkembangan penyakit seperti penyakit infeksi, penyakit liver, gangguan metabolisme, penyakit pernapasan, penyakit mental atau psikologis, dan penyakit autoimun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afifa Anissa. Terima kasih kepada Lisa. Perkenalkan, saya Afifa Anissa Dalimunte dengan NPM 212141104. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Lisa. Yang ketiga, mikrobiota manusia dalam penyakit. Yang pertama, mikrobiota manusia dan penyakit menular. Infeksi adalah salah satu penyakit paling umum yang disebabkan oleh disbiosis mikrobiota, baik pada penyakit menular. Penyakit menular dan pengobatannya memiliki dampak besar pada mikrobiota manusia, yang pada gilirannya menentukan hasil penyakit menular pada inang manusia. Penyakit menular memiliki dampak besar pada mikrobiota manusia seperti gambar berikut. Penyakit menular memiliki dampak besar pada mikrobiota manusia. Yang pertama, penggunaan antibiotik secara luas, obat imunosupresif, dan teknologi pengobatan baru lainnya untuk penyakit menular seperti penyakit menular yang sering muncul, yaitu infeksi HIV dan CDI, memiliki dampak besar pada mikrobiota manusia, yang pada gilirannya menentukan hasil penyakit menular di dunia, yaitu tuan rumah manusia.
beberapa hubungan antara infeksi dan disbiosis mikrobiota dan telah menunjukkan bahwa infeksi tidak hanya terkait dengan mikrobioma, tetapi juga dengan virus, yaitu antara lain infeksi dengan Clostridium difficile, infeksi dengan Helicobacter pylori, yang ketiga vaginosis bakterial, yang keempat infeksi HIV. Yang kedua, mikrobiota manusia dan penyakit hati. Baiklah, saya akan menjelaskan gambar tersebut, yaitu jalur hipotesis kami untuk peran disbiosis mikrobiota usus pada penyakit hati. Bukti menunjukkan bahwa penyakit hati kronis biasanya disertai dengan disbiosis usus yang ditandai dengan peningkatan Enterobacteriaceae dan penurunan Bifidobacterium. Hal ini dapat menyebabkan BT kemudian menjadi endotoksemia dan bahkan peritonitis bakterial spontan atau SBP, dan akhirnya berkembang menjadi penyakit hati. Yang penting, pemeliharaan komunitas mikroba normal melalui probiotik atau prebiotik dapat sangat meningkatkan efek pencegahan dan pengobatan penyakit hati. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Hairani. Baiklah, saya akan melanjutkan memaparkan materinya. Saya bernama Putri Hairani dengan NPM 2114116. Mikrobiota manusia yang terkait dengan keganasan saluran cerna. Keganasan gastrointestinal adalah penyebab utama morbiditas dan mortalitas manusia di seluruh dunia. Selain faktor genetik yang diterima secara luas dan faktor non-genetik untuk resiko kanker, seperti kanker lambung, kanker kolorektal, dan kanker esofagus, memberikan wawasan baru tentang peran mikrobiota manusia dalam tumorogenesis. Selanjutnya ada mikrobiota manusia dan gangguan metabolisme. Komposisi mikrobiota usus dipengaruhi oleh penggunaan antibiotik dan gaya hidup inang manusia, termasuk olahraga, diet, dan preferensi kesehatan dan kebersihan. Pada usus mempengaruhi produksi mediator imun dan menginduksi peradangan kronis dan disfungsi metabolik. Selanjutnya ada mikrobiota manusia dan penyakit lainnya. Mikrobiota manusia dalam penyakit kejiwaan disebabkan oleh kombinasi faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Keberadaan sumbu usus otak telah diakui selama beberapa dekade. Sumbu usus otak memainkan peran kunci dalam menjaga otak normal dan fungsi gastrointestinal. Selanjutnya ada kemajuan teknologi mikrobiota. Dalam pengurutan RNA memungkinkan analisis ekspresi gen, menambahkan data ekspresi yang berharga ke kumpulan data komposisi. Dalam peran fungsional utama, mikrobiota usus ditemukan sebagai metabolisme karbohidrat, produksi energi, dan sintesis komponen seluler. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan dan dipaparkan oleh teman saya yang bernama Runisya Mahugin Utami Siregar. Selanjutnya, analisis transkriptom komunitas bakteriofag dalam mikrobiota periodontal baru-baru ini dilakukan menggunakan RNA SXU. Fag oral ditemukan lebih tinggi diekspresikan pada individu dengan kesehatan periodontal relatif. Menstimulasikan kondisi GIT dapat sangat memudahkan in vitro penanaman. Dapat menjadi platform penting untuk screening obat dan pengujian toksikologi. Penerapan mikrobiota manusia pada memprediksi atau mendiagnosis penyakit, dapat mengisolasi dan mengidentifikasi semua metabolit mikrobioma manusia, membantu membentuk respon imun anti kanker dan siklofosfamid, struktur hingga fungsi mikrobiota. Banyak penelitian masa depan harus menggerakkan penyelidikan mikrobioma ke arah memberikan penjelasan kuasalitas dengan teknik baru dengan prediksi fungsi mikrobiota, yaitu yang pertama model interaksi, yang kedua mikrobiota baru, yang ketiga pendekatan analitik, dan yang keempat simulasi baru. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan materinya. Nama saya Kinanti Asrin Tias, NPM 212114157. Kemajuan di masa depan akan membantu memperjelas interaksi antara mikrobiota dan perkembangan manusia, dan peran potensial mikrobiota yang terlibat dalam mekanisme berbagai penyakit. Peran penting mikrobiota manusia harus diselidiki pada tingkat yang jauh lebih dalam, dan diagnosis dan strategi pengobatan berbasis mikrobioma akan digunakan untuk pekerjaan pengobatan pribadi di masa depan.
yaitu kesimpulannya selanjutnya yaitu bahwa mikrobiota manusia yaitu komunitas mikroorganisme yang hidup pada permukaan di dalam tubuh manusia, perkembangan sistem imun dan pencernaan yang mempengaruhi fisiologi inang berperan dalam mengatur proses fisiologi dan biologi tubuh. Gangguan pada metabolisme mikrobiota dapat menimbulkan disbiosis yang akan dapat menimbulkan banyak penyakit, termasuk dapat mengakibatkan penyakit autoimun dan penyakit infeksi. Adapun sarannya yang diharapkan yaitu agar mahasiswa dapat terus meningkatkan berbagai pengetahuan dan wawasan berbagai macam mikroba, khususnya mikroba-mikroba yang dapat merugikan manusia agar dapat menghindari dan mencegahnya menyebabkan berbagai macam penyakit. Dan diharapkan kepada mahasiswa selalu memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehariannya, karena hal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan tempat tinggal. Sekian dan terima kasih atas pemaparan materi kami. Kurang lebih kami ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.